Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini saya mau menjelaskan terkait mengenai Zoom ya, pembelajaran video conference. Lebih tepatnya, lebih detailnya mengenai breakout room ya. Jadi kalau untuk sekolah itu sangat lumayan lah kita menggunakan Zoom dan memanfaatkan fasilitas breakout room. Di mana letak breakout room? Saya kasih nampak bentuk Zoom. Kalau sudah kita buka, ini misalkan saya sebagai hostnya ya, saya sebagai hostnya. Jadi di paling bawah itu ada breakout room. Ingat, ini khusus bagi Zoom yang terkonfirmasi Pro ya, atau Zoom yang beli gitu. Jadi di sini kita bisa buat breakout room. Jadi kita bisa buat sampai, jadi room ini nanti kita ganti jadi dia kelas. Kalau misalkan sekolah saya ada 25 kelas, misalkan kelas itu MIPA gitu ya, MIPA 1. Nah, di sini ada kelas MIPA 2 seperti itu. Nah, jadi bisa di copy. Nah, saya kopikan dulu MIPA 3. Nah, seperti ini. Jadi breakout ini kita ganti jadi kelas. Kenapa kita ganti jadi kelas? Supaya nanti siswa mudah login langsung menuju ke kelas yang dituju gitu ya. Gitu, ganti jadi kelas IPS 1, IPS 2. Nah, ini saya lupa, di sini kita ganti jadi kelas 10 angka X nya ya. Ini juga sama, kelas 10 ya. Cara buat breakout room, dan breakout ini bisa dibuat secara permanen di menu di settingan browser ya. Jadi kita login dulu ke Zoom nya via browser dan kita setting breakout room nya di situ. Nah, nanti setiap peserta yang login di hostnya akan kita instruksikan untuk masuk ke kelas masing-masing seperti itu. Begitu juga gurunya, nanti gurunya silakan kita arahkan untuk dia masuk ke kelas mereka masing-masing. Begitu ya breakout room. Jadi dengan adanya breakout room seperti ini, pembelajaran video conference-nya jadi lebih terkoordinir ya. Jadi kita bisa melihat berapa orang yang sudah masuk ke dalam kelasnya. Jadi siswa tidak perlu keluar masuk. Kalau sekarang kan kita pembelajaran masing-masing guru pakai Zoom-nya sendiri, pakai ini sendiri. Ini kita menggunakan satu Zoom dan terkoordinir semuanya di sini. Ya, gurunya masuk semua di sini. Jadi selesai satu mapel, nanti masuk lagi gurunya join ke kelas. Misalkan selesai ngajar di kelas 1, leave dari kelas 10 MIPA 1 masuk ke 10 MIPA 5. Jadi yang stay itu, yang tetap di kelasnya adalah siswanya, sedangkan gurunya melakukan moving class ya. Jadi gurunya moving class dari satu kelas ke kelas yang lain. Demikian ya. Jadi teman-teman silahkan menggunakan Zoom dan memanfaatkan fasilitas breakout-nya dengan membuat kelas-kelas seperti ini, sehingga lebih terkoordinir kelasnya. Seperti itu ya. Jadi satu Zoom semuanya di situ, tidak perlu pindah-pindah, nanti siswanya bingung, si guru ini pakai Zoom ini, guru ini pakai Zoom ini. Jadi lebih mudah satu Zoom untuk semua siswa seperti itu ya. Ini contoh breakout-nya. Kalau tinggal diganti kelasnya, sekolah saya ada 25 ya, dibuat breakout-nya sebanyak 25. Jangan lupa, semakin banyak breakout room, maka kapasitas peserta di dalam breakout masing-masing room akan semakin kecil, tergantung jumlah partisipan yang kita langganan ya. Jadi kalau sekolahnya ramai siswanya seperti sekolah saya, butuh paling minimal ya 1000 partisipan, sehingga mengkoordinir semua kelas breakout room yang ada. Demikian ya.
silakan sekolah memanfaatkan Zoom-nya. Silakan berlangganan, mau setahun atau mau coba dulu sebulan, silakan dirasakan manfaatnya. Jadi tidak lagi masing-masing menggunakan Zoom sendiri-sendiri, guru ini pakai Zoom sendiri, guru ini pakai Zoom sendiri, sehingga siswanya bingung sendiri mau guru ini kemana, seperti itu ya. Jadi ini terkoordinir, terbuka secara otomatis pada jam tertentu, dan silakan login sesuai dengan kelas dia masing-masing. Satu link untuk setiap hari pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi sangat mudah bagi yang guru piket mungkin ingin absen si siswanya, siapa-siapa aja yang masuk sini bisa dilihat. Seperti itu. Ya. Mudah sekali, tinggal dimanfaatkan paket datanya saja. Ya, inilah selain hal dari Zoom, mungkin banyak sudah tahu, saya jelaskan sedikit lagi manfaatnya. Breakout room sama dengan kelas-kelas. Jadi siswa tinggal masuk ke kelasnya atau ke room-roomnya, gurunya juga sama. Siswanya standby di kelasnya, gurunya yang moving kelasnya. Tinggal di leave, masuk ke kelas selanjutnya, leave, masuk ke kelas selanjutnya. Seperti itu ya, sifat dari Zoom meeting. Selamat mencoba.